Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, meskipun aku cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus itu. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Tuhan Yesus. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kekudusan, dan segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Bapa kami. Engkau sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami memuji akan nama-Mu yang agung, kudus, dan sempurna. Layakkan sebentar Bapa kami membaca firman-Mu. Biar di pagi yang indah ini, hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, di minggu yang kedua ini Bapa, Kau tuntun hidup kami Bapa, pimpin hidup kami. Sungguh aku mengasihi Engkau. Biar Roh Kudus yang tuntun kami, biar langkah kami sesuai dengan rencana-Mu, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi tanggal 10 Januari 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, dipelihara, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bangga kita menjadi anak Tuhan Yesus. Tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam. Selalu dicatat dari 1 Januari 2021 sampai saat ini. Cinta Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kasih Tuhan nyata dan fakta. Harus setiap kita anak Tuhan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya semangat kalau bicara tentang Tuhan Yesus. Sebab saya semangat ini karena anugerah Tuhan. Saya ingin selalu Tuhan, sepanjang umur hidupku, Kau berikan panjang umur. Supaya hidupku senantiasa memuliakan nama-Mu. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya beritakan tentang Yesus Kristus yang baik. Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Kalau baru saja kita tahun 2021 di bulan Desember, bulan yang lalu, kita sudah merayakan hari Natal, hari kelahiran dari Yesus. Itu bicara tentang kebesaran Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa. Sudah melakukan segala kali dan sanggup melakukan segala-galanya. Dan Tuhan menjadikan dirinya, yaitu menjadi Yesus sebagai manusia. Dan Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dan Dia akan datang kembali. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikuti jejak firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita kerjakan. Sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca, puji Tuhan. Kita sudah masuk ke kitab 1 Samuel pasal yang ke-11. Kemarin pasal 10, sekarang pasal 11. Berarti puji Tuhan, kita sudah melewati pasal 1, pasal 2, dan kemarin pasal 10, sekarang pasal 11. Ini anugerah Tuhan. Biar di hari demi hari kita semangat terus maju di dalam lain pekerjaan Tuhan. Semangat baca Alkitab. Lebih bagus kita mati buat Kristus. Dan tidur bagi Kristus.
daripada tidur malas bagi dunia. Dan kita mau rajin, saudara. Ada sasaran kita, semangat kita untuk kepada Yesus Kristus Bapa kita. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, ada karena perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat ini telah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibeah Seol dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besak, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya Saul membagi raja itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dan orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada orang Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, mari kita pergi ke Gilgal dan memperbarui jabatan raja di sana. Ayat 15 terakhir. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukacita rialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Dan mari yang ketiga, kita mau cinta Yesus, kita mau setia kepada Yesus, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ini yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara semua. Saya bersama Bapak menjadi kerinduan hari demi hari kita memasuki tanggal yang baru, tahun yang baru, bulan baru. Saat ini masih bulan Januari, bulan depan bulan Februari. Tapi semangat kita, cinta kita jangan pernah berubah. Kita mau ikuti iramanya Tuhan. Kita mau ikuti jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Biarpun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak peperangan. Seperti firman Tuhan kita baca hari ini. 1 Samuel pasal 11 di ayat 1, peperangan akan terjadi antara Nahas orang Amon dengan Yabes Gilead. Kalau kita lihat di sini, orang Amon itu keturunan anak kandung putrinya dari Lut. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 19 ayat 38. Asal usul kata Amon itu tertulis dalam Kejadian pasal 19 ayat 38. Saya mau baca demikian. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya Ben Ami. Dialah bapak kami, bapak Bani Amon yang sekarang. Nah, ini asal usul baik Moab maupun Amon. Ini anak kandung yang nggak benar. Ya, jadi masa dia minta bersetubuh dengan papa kandungnya, udah nggak beres. Inilah dosa dunia. Makanya Nahas ini keturunan orang itu jahat.
Dia akan menantang perang untuk Yabes. Padahal Yabes itu artinya kesakitan. Dan kesuksesan, keberhasilan, berkat itu harus dilalui melalui suatu proses perjuangan, kesakitan. Makanya kalau kita lihat di dalam satu Tawari, asal usul Yabes nih Bapak ya. Ada doa Yabes yang dijawab sama Tuhan. Karena diawali dengan perjuangan. Ibu Yabes waktu melahirkan Yabes mengalami kesakitan. Kalau kita baca satu Tawari pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya mau baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kalau melahirkan dengan kesakitan, Tuhan lihat. Jadi apapun bentuk pengorbanan, bentuk jerih payah kita, asal kita lakukan demi Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Pasti ada berkat, ada janji Tuhan. Seperti di ayat 10. Di ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Amin. Allah mengabulkan. Karena ada harga yang harus dibayar. Sama dengan kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kita mau ikuti seperti Yabes. Yabes mengalami kesakitan. Tapi di balik peperangan, di balik kesakitan. Karena ada harga yang dibayar. Di balik itu ada kemenangan. Ada pembelaan daripada Tuhan. Waktu, lihat saudara. Dihina oleh Naas Bani Amon itu. Naas berkata di ayat kedua. Jangan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian kamu. Bahwa tiap matakanmu akan kucungkil. Coba ini jahat saudara. Naas Amon. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yabes. Dia lihat perjuangannya. Dia lihat hatinya selalu berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan buka jalan melalui hambanya Saul. Nah yang kedua saya bicara Saul. Yang pertama Yabes sudah saya katakan tadi. Kalau kita mau berhasil, kita mau diberkati Tuhan, harus ada harga yang dibayar. Seperti Yesus. Ada kebangkitan setelah melewati peristiwa kematian. Jadi harus Bapak kita berani. Di dalam Tuhan harus ada berani melangkah, ada harga yang dibayar. Berani berkorban apapun bentuk pengorbanan kita. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15. Coba lihat. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada janji Tuhan apabila kita sungguh-sungguh kerja buat Tuhan. Ada usaha yang giat melayani pekerjaan Tuhan. Itu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seperti doa Yabes. Karena dialami dengan kesakitan. Dialami dengan peperangan. Dia mengalami suatu penghinaan terhadap Naas Bani Amon itu. Tapi Yabes dibela sama Tuhan. Ada jalan keluar. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Biarpun kita seolah menghadapi peperangan. Banyak cobaan. Banyak tantangan. Banyak rintangan. Seolah kita sakit. Tuhan kok kelihatan kok tidak dengar ya. Tapi hadapi semua dengan sukacita. Terus berdoa berharap. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kita. Di balik semuanya pasti ada kemenangan. Dan kedua, Saul. Itu Saul dilengkapi Roh Kudus artinya. Dalam setiap langkah kita, jangan pernah jauh dari Roh Kudus. Kita andalkan Roh Kudus, andalkan Roh Tuhan. Yang pertama Yabes, harus ada harga yang dibayar. Dan kedua, minta andalkan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Saya kasih ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 14 saudara. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Dan ayat 16. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Mengingatkan kita. Ayat 26 dikatakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu. Dan kedua. Akan mengingatkan kita. Akan semua yang telah kukatakan kepada. Yaitu apa? Firman Tuhan. Mengajar kita firman Tuhan. Mengingatkan kita. Maka harus kita rajin baca Alkitab. Rajin firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajar. Mengingatkan kita. Dan Roh Kudus. Ayat 16 dikatakan. 16. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin.
Roh Kudus akan menyertai kita. Ada 3 poin. Roh Kudus akan menyertai kita sebagai penolong selama-lamanya. Roh Kudus yang kedua akan mengajar kita. Dan ketiga akan mengingatkan kita untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita tidak berjalan serong, tapi berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Dan membuat kita makin hari kita mencintai Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.